Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan yang saat ini sudah bergabung. Pantauan saat ini sudah ada kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah ada 8 audien yang sudah stay tune dengan kita, ya. Semoga dengan rekan-rekan meluangkan waktu malam hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan dengan kebaikan dan keberkahan dalam setiap aktivitas. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu kepada rekan-rekan yang mungkin baru pertama kali ini mengikuti program sharing inspiratif. Saya Kahfi dari pinggiran kota Yogyakarta sebagai tuan rumah yang akan memandu acara kita pada kesempatan malam hari ini. Baik rekan-rekan semua, malam ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, ya. Semoga apa yang kita sharingkan nanti akan memberikan inspirasi dan motivasi kebaikan. Atau setidaknya sharing ini akan memberikan perspektif baru dalam memandang satu persoalan. Topik sharing kita malam hari ini adalah keluarga sakinah diterjang corona. Emang judulnya rada gimana gitu ya. Ada unsur kekerasan, tapi yang melakukan adalah si corona. Jadi keluarga sakinah diterjang corona. Namun sebelum kita masuk ke diskusi, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada kesempatan malam hari ini. Beliau adalah Ustadzah Lailatis Syarifah, LCMA. Ya, sebentar lagi insya Allah doktor. Pekerjaan beliau, ya, aktivitas keseharian beliau sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Adapun untuk organisasi saat ini, beliau duduk di Majelis Pembinaan Kader Pimpinan Pusat Aisyah dan juga di Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan alhamdulillah, ini beliau sudah saya lihat dan saya dengar sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Ini saya sapa dulu nih Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi Ustadzah Lailatis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Kahfi. Insya Allah. Bagaimana kabarnya Ustadzah Lailatis? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini posisi di rumah ya atau sedang berada di tempat lockdown atau apa ini Ustadzah? Ya, kita di rumah. Ya. Working from home ya. Oh, working from home ya Ustadzah. Iya. Tapi malam hari ini mentaati. Alhamdulillah. Ustadzah sehat ya malam hari ini ya? Alhamdulillah sehat juga kan? Ustadz Kahfi? Alhamdulillah saya juga sehat Ustadzah. Ini saya di samping saya ada segelas kopi panas. Ini memang sepertinya sudah siap-siap malam hari ini untuk rada lama. Ya. Oke. Terima kasih Ustadzah Lailatis sebelumnya karena sudah meluangkan waktu untuk bisa sharing bersama kami malam hari ini. Jadi topik sharing kita malam hari ini Ustadzah yang seperti sudah kami sampaikan di awal adalah keluarga sakinah diterjang corona. Sebelum kita masuk ke materi, perlu kami sampaikan ke rekan-rekan sekalian bahwa program sharing inspirasi malam hari ini ya, atau program sharing ini didukung penuh oleh tim media, ya, oleh tim media MCCC, jadi Muhammadiyah COVID Center, pimpinan cabang Muhammadiyah Banguntapan Utara, sebagai bentuk edukasi untuk membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya corona. Baik bahaya secara kesehatan maupun dampaknya sosial, ekonomi dan yang lainnya, begitu. Oke. Ya, lagi-lagi ini kita bicara tentang corona Ustadzah ini. Jadi kita tahu sejak virus ini mulai mewabah di Cina ya, akhir Desember tahun kemarin 2019 ya, kemudian secara perlahan namun cepat penyebarannya semakin masif ke berbagai negara, termasuk akhirnya juga masuk juga di Indonesia gitu. Nah, dalam rangka mengurangi risiko penularan kan pemerintah sudah beberapa waktu kemarin mengeluarkan himbauan kepada masyarakat agar melakukan aktivitasnya dari rumah.
seperti bekerja, sekolah, dan ibadah. Akibatnya aktivitas ekonomi terganggu karena mayoritas masyarakat kita berada di rumah, Ustaz. Jadi penghasilan menjadi berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali bagi mereka yang kemudian bekerja dan perusahaan sudah tidak kuat lagi untuk membayar karena tidak ada aktivitas ekonomi, maka mau nggak mau perusahaan ya sangat rasional ini di PHK. Di PHK. Ya, dan di rumah pun jika terlalu lama dengan aktivitas yang monoton, ini ternyata bosan. Justru memunculkan persoalan baru ya, bosan ya, stres, ya. Bahkan ujung-ujungnya kalau sudah stres itu kan bisa depresi gitu kan ya. Ya. Nah, kita akan diskusi seputar topik ini, Ustaz, yang akan kita hubungkan dengan sakinah. Nah, baik Ustazah Laila Atis, ini mungkin saya mulai saja agar nanti kita bisa mengalir diskusinya. Sebelum lebih jauh diskusi, Ustazah, saya kira perlu dikelirkan dulu ini terkait dengan tema kita ya. Sebenarnya sakinah itu apa? Karena saya yakin banyak rekan-rekan yang belum paham apa itu sakinah. Jadi mohon bisa dijelaskan secara terminologi dan konsepnya dalam Islam. Monggo, Ustazah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah saya diberi kesempatan. Terima kasih Ustaz Kahfi. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang pertama tadi menjawab pertanyaan tentang sakinah ya. Memang kalau di buku Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah itu ada dua konsep ya, konsep keluarga sama konsep sakinah gitu. Jadi kita memaknai keluarga dulu sama kemudian sakinah. Keluarga itu kalau di buku Keluarga Sakinah itu tidak hanya nuclear family tapi juga extended family. Jadi maksudnya keluarga kecil maupun keluarga besar itu dianggap semua masuk dalam tatanan keluarga gitu ya. Nah, maka yang sakinah itu bukan hanya suami, istri, dan anak, tapi harus sakinah bersama mertua, bersama orang tua, bahkan kakek nenek, bahkan pembantu di keluarga pun itu dianggap bagian dari keluarga. Nah, semua harus berjalan dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian makna sakinah sendiri kan inspirasinya dari Ar-Rum ayat 31 ya. Jadi sakinah itu dimaknai dengan as-sakinatu wal waqar, artinya damai. Waqar itu kan dia tetap, tidak, maksudnya tidak oleng, tidak goyang, walaupun diterjang badai begitu ya. Nah, meskipun sekarang ada badai corona, tetap tidak oleng. Itu maksud dari sakinah secara bahasa. Tapi kalau digabungkan keluarga sakinah itu dimaknai dalam Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah, bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di KUA, yang dilandasi rasa saling menyayangi dan menghargai dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menghadirkan suasana kedamaian, ketentraman, kebahagiaan hidup, dunia dan akhirat yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keluarga sakinah ada kata kuncinya satu, harus berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di KUA. Yang kedua, konsepnya saling menyayangi, saling menghargai dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang ketiga, kata kuncinya ada pemenuhan hidup, dunia, dan akhirat. Jadi tidak hanya bahagia di dunia, tapi juga di akhirat. Nah, ini menjadi kata kunci karena apa? Karena pernikahan yang sah harus berdasarkan agama yang sama. Jadi keluarga sakinah itu tidak hanya di dunia bahagia, tapi juga di akhirat bahagia, sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu sekedar konsep utama dulu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan sedikit bisa ditanyakan begitu. Baik. Matur suwun. Menarik Mbak. Jadi Ustazah, mohon maaf, saya biasanya manggil Mbak itu, tapi manggil mohon Mbak maaf. juga nggak apa-apa. Jangan Ustazah gitu kan. Matur suwun. Jadi begini. Kemudian bagaimana mewujudkan keluarga sakinah ini, Ustazah? Jadi tips atau apa namanya dari konsep yang sudah paparkan tadi itu, kemudian bagaimana mewujudkannya, karena kan tidak mungkin agama kita atau Islam hanya berbicara pada ranah teoritis saja kan, pasti ada teoritis, ya betul. Betul. Nah,
praktisnya nanti ada landasan, ada asas, ada tujuan, ada fungsi. Nah itu. Jadi yang pertama landasan dulu. Landasan utama keluarga sakinah adalah tauhid. Tauhid itu artinya bahwa anak, ibu, bapak, keluarga, semua anggota keluarga sama-sama hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi laki-laki bukan untuk disembah begitu ya. Biasanya kan gitu. Kalau dalam dunia patriarki ya itu apa? Walaupun memang ada hadis seandainya ada makhluk yang bisa disembah maka suami disembah kan gitu ya. Maka Allah akan memerintahkan suami untuk disembah. Itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah prinsip tauhid, Allah yang sama-sama kita sembah, Allah sama-sama tujuan keluarga, sehingga semua berlandaskan ilahiyah, berlandaskan keinginan untuk menyembah kepada Allah. Itu landasannya keluarga sakinah. Praktisnya lagi harus yang pertama al-karomah al-insaniyah. Karomah insaniyah itu artinya saling memuliakan dengan dalil Al-Isra ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad karramna bani Adam. Kami sungguh telah memuliakan manusia, kata Allah ya. Allah saja memuliakan manusia, masa kita sesama anggota keluarga tidak saling memuliakan. Jadi orang tua dimuliakan, anak juga dimuliakan oleh orang tua. Itu praksisnya, saling memuliakan. Nanti ketika saling memuliakan, maka akan terbangun pola al-musawah dan adalah. Al-musawah itu artinya kesetaraan. Maksudnya kesetaraan adalah memang kita berbeda mungkin secara fungsi dalam keluarga. Ada beberapa bentuk keluarga ya. Yang satu bapak aja yang bekerja di luar rumah, ibu yang di dalam rumah misalnya domestik. Atau ibu yang malah bekerja, bapak yang ada di rumah. Bisa jadi kan ya, bapak rumah tangga. Keluarga zaman sekarang kan banyak ya. Iya, banyak. Atau justru dua-duanya bapak dan ibu sama-sama bekerja mencari nafkah, begitu ya. Atau ada lagi yang model keluarga keempat, sama-sama pengangguran. Nah ini, bapak dan ibu sama-sama pengangguran itu banyak di Yogyakarta. Ya itu, ya terutama yang nikahnya masih di bawah umur ya, biasanya SMP gitu kan. Maka dia otomatis menganggur kan, hanya sekolah, maka pembiayaan keluarga ditanggung orang tuanya masing-masing kan biasanya gitu. Di KUA disyaratkan boleh menikah asal orang tua masing-masing suami dan istri berjanji untuk menafkahi anaknya masing-masing di tempat maksudnya ketika berada di tempat masing-masing. Berarti kan orang tua pengangguran. Nah, walaupun orang tua pengangguran dua-duanya atau bekerja dua-duanya atau suami yang bekerja atau istri saja yang bekerja, tetap harus pola hubungannya setara. Setara artinya apa? Semua sama, tidak ada yang lebih mulia. Yang lebih mulia di sisi Allah adalah sesuai Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling bertakwa. Dan kita tidak tahu di dalam keluarga kita siapa yang paling bertakwa. Jadi bukan hak kita untuk memandang bapak paling mulia atau ibu paling mulia atau anak paling mulia. Kita semua sama-sama tadi menghamba kepada Allah. Jadi yang ada adalah saling memuliakan. Tidak ada paling mulia. Nah, jadi ketika sudah saling memuliakan, maka jadi setara, maka pasti akan ada adalah keadilan. Jadi dalam bersikap pun adil. Orang tua tidak membedakan ini anaknya yang satu ini misalnya. Biasanya ya kalau zaman dulu atau zaman sekarang, tapi mungkin kadang ada praktek itu masih. Anak perempuan nggak usah deh sekolahnya jauh-jauh, dekat rumah aja. Yang boleh sekolah ke luar negeri itu laki-laki aja misalnya. Atau anaknya yang laki-laki kebutuhannya sedikit, dikasih uangnya dikit aja. Yang perempuan kan banyak, ada alat kecantikan misalnya ya, make up, dandan dan sebagainya. Ini lebih banyak, terus lalu lebih besar dikasihnya. Nah itu ada beberapa hal yang perlu dilihat agar adil gitu ya. Itu juga praksisnya begitu. Adil dalam bersikap terhadap pasangan atau terhadap anak atau bahkan terhadap tadi pembantu, karena keluarga sakinah menurut tuntunan menuju keluarga sakinah itu tidak hanya nuclear family tapi juga extended, bahkan pembantu itu kita anggap keluarga begitu ya, atau ART istilahnya lah ya. Kemudian lanjut lagi ada dua hal yang bisa kita praktekkan, mawaddah warahmah. Artinya mawaddah adalah meningkatkan terus-menerus rasa kasih sayang
berdasarkan kalau mawaddah itu memang ada hal fisik yang membuat kita semakin cinta begitu ya. Jadi melihat wajah istri senyum, semakin cinta. Makanya istri, suami banyak-banyak bersedekah gitu ya. Sedekah bukan cuma kepada saudara, tapi kepada justru pasangan. Senyum, apa-apa dihadapi dengan senyum begitu ya. Marah pun dengan senyum. gitu ya. Jadi senyum dulu baru marah gitu ya. Insya Allah gitu ya, marahnya nggak akan tinggi-tinggi suaranya. Itu sama-sama meningkatkan mawaddah warahmah. Ya, memang nanti pengertiannya kalau bilang mawaddah itu cinta potensial gitu ya. Kalau rahmah itu cinta aktual. Nah, itu agak susah saya memaknainya kalau secara praktis langsung sih begini. Mawaddah itu ada hal-hal fisik yang kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan agar kita semakin mencintai pasangan atau pasangan semakin mencintai kita gitu ya. Misalnya bapak-bapak kasih surprise ya, ke ibu gitu, atau mas-masnya yang masih muda kasih surprise ke istri, itu tidak harus ketika ulang tahun, tapi tiba-tiba misalnya kalau suaminya yang biasa di rumah, bapaknya yang mencari nafkah misalnya, bapaknya istrinya yang mencari nafkah, maka istrinya pulang misalnya apa yang capek dipijitin, jangan sampai malah istri sudah bekerja di luar lalu di rumah mendapat beban ganda gitu ya. Atau sebaliknya tadi, kalau yang kebanyakan kan suami yang bekerja di luar rumah, istri yang di dalam rumah. Sekali-kali kasih kejutan, istri kan sudah lama nih berurusan dengan rumah tangga. Hari libur itu suami yang, ayo hari ini nggak usah masak dulu, aku yang masak untuk anak-anak misalnya. Dan ya itu hal-hal fisik seperti itu, praksis dilakukan, maka akan meningkatkan cinta. Juga meningkatkan rahmah itu meningkatkan kasih sayang, bukan berlandaskan fisik, tapi memang dari hati kita selalu mengingat kebaikan pasangan agar semakin mencintai gitu ya. Jadi ketika mendapati satu keburukan dari pasangan, itu ingat 1.000 lebih ya, ratusan bahkan ribuan kebaikan pasangan. Ya Mas Kahfi, mungkin sekali istri cerewet gitu ya, tapi ada banyak sisi baik lain yang harus kita ingat sehingga semakin meningkat rasa cinta terhadap pasangan. Yang terakhir, juga sama-sama berusaha saling memenuhi kebutuhan hidup dunia maupun akhirat. Maka dengan seperti ini insya Allah keluarga akan sakinah. Itu mungkin yang tentang apa yang bisa dipraktekkan gitu ya. Iya. Wah, menarik sekali. Ini istri saya tertawa-tertawa dengarnya ini. Ada sisi yang saya tertarik untuk mengetahui lebih dalam, Ustaz, terkait dengan tadi yang saya sebutkan, pemenuhan hidup, pemenuhan kebutuhan hidup ya, dunia dan akhirat. Nah, kalau ini kita kaitkan dengan kondisi saat ini, Ustaz, kondisi pertama kondisi ekonomi ya, dan kedua atau dari sisi psikologi ya. Ini pertama dari sisi ekonomi, sudah. Ketika misalkan suami terkena PHK ini, otomatis kan penghasilan berkurang gitu kan. Betul. Bahkan tidak ada penghasilan sama sekali. Nah ini problem. Betul. Karena masalahnya tuh begini, karena rasa lapar itu ternyata tidak bisa di lockdown gitu kan. Dibatasi dia bisa dengan puasa gitu kan. Tapi kalau di lockdown itu lapar itu nggak bisa gitu. Nah tipsnya bagaimana Ustaz? Bagi keluarga sakinah yang saat ini mengalami cobaan ini benar-benar diterjang corona ini. Jadi tadi itu lapar ini nggak bisa di lockdown gitu kan. Nah, kira-kira gimana saja mempertahankannya? Jadi ini pada konteks tidak hanya mewujudkan tapi sudah mempertahankannya bagaimana? Iya. Iya, memang masalah ekonomi ini sangat penting ya. Biasanya kalau dalam keluarga yang belum mempraktekkan saling tadi, biasanya yang punya penghasilan itu dominan. Nah kan gitu ya. Ketika dia di lockdown gitu ya, atau ketika dia harus working from home padahal dia selama ini kerjanya lapangan gitu ya, dan kemudian atau di PHK, maka dia harus bekerja dari rumah, dan itu tidak semua orang bisa langsung kreatif gitu ya membuat penghasilan dari rumah, sehingga biasanya terjadi perubahan situasi kan. Yang biasanya aku yang punya penghasilan lebih besar, aku si pencari nafkah, aku yang ya gitulah ya, keakuannya lebih tinggi, itu kan kaget ya, lalu depresi. Nah di saat inilah
keluarga sakinah itu semakin seharusnya memfungsikan gitu ya, berfungsi dengan baik. Maka di saat inilah bagi pasangannya dan anggota keluarga lainnya untuk sama-sama mendukung ya anggota keluarga kita yang mengalami PHK, apalagi dia sebagai penyakit nafkah utama gitu ya. Nah, mungkin kalau untuk dia kaget sesaat lalu kemudian malah depresi dan berhenti tidak mencoba apa-apa, maka pasangannya lah yang bisa mencoba melakukan hal lain ya, atau mengajak sama-sama. Jadi prinsipnya memang sama-sama merasakan bahwa ini ujian, dan ujian ini adalah untuk semua, dan semua bergandengan tangan mencari solusi gitu ya. Nah, kalau saya jawabnya seperti itu. Jadi tidak perlu merasa down yang biasa berpenghasilan lalu menjadi tidak berpenghasilan, dan tidak perlu merasa minder ketika pasangan kita justru yang misalnya berpenghasilan gitu ya. Jadi malah karena pasangan yang berpenghasilan melockdown diri sendiri gitu ya. atau justru kadang ya ada orang yang kadang sesama pasangan itu penghormatan terjadi karena tadi penghasilan kan ya. Lalu misalnya istri merasa suami, sebenarnya itu memang sekarang yang terjadi sangat banyak terjadi. Istri merasa suami nggak ada penghasilan, nggak manfaat, lalu mulailah terjadi kekerasan gitu ya. Mungkin bukan kekerasan fisik, biasanya ibu-ibu kan verbal, ngece misalnya gitu ya. Nah itu nggak bisa nggak bisa nyari penghasilan misalnya, lalu mulai ada kata-kata tidak menyenangkan, itu kan menyakiti pasangan. Nah jadi disinilah diujinya gitu ya, kapan kita saling menghargai, tetap memenuhi kebutuhan tadi, kebutuhan dunia maupun akhirat. Jadi justru ketika itu suami berarti sangat butuh untuk didekati, disayangi oleh semua ya, bukan cuma istri tapi juga anak-anak gitu. Istri mengajak anak-anak untuk sama-sama menghibur ayah, menghibur bapak, agar semakin semangat, dan siapa tahu malah dengan itu ada jalan lain yang Allah berikan untuk rezeki mereka. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi gini saudara, jadi justru ini malah sebenarnya momentum untuk untuk pasangan itu membuktikan cintanya gitu saja. Iya, jadi, betul. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan kok saya sudah tidak bisa ngasih nafkah misalkan gitu kan, ngasih materi gitu, tak bilang ke istri itu, Bunda ini adalah waktu yang tepat untuk membuktikan janjimu dulu kepadaku. Bila kita saja ya. Jadi ini sebenarnya memang corona ini di satu sisi membawa barokah ya. Ini barokahnya corona, kemudian sebenarnya kedekatan menguji, kan? kita. Ini menguji ketahanan keluarga. Bisa nggak istri itu tetap menghargai suami meskipun suami nafkahnya dipotong gitu ya karena PHK. Nah, iya, Masya Allah. Berikutnya Ustaz ya, ini tadi tak bilang ya, saya pengen mengetahui lebih dalam terkait dengan dua sisi ya. Kalau tadi kan sisi ekonominya ya, bagaimana sikap ideal keluarga itu. Yang kedua ini sisi psikologinya Ustaz ya, yang tak sampaikan di awal. Jadi berdiam diri di rumah itu kalau sehari dua hari mungkin nikmat gitu kan. Tapi kalau sampai berhari-hari, berminggu-minggu, aktivitasnya hanya monoton, ini menimbulkan kebosanan dan ujung-ujungnya stres. Nah, kalau udah stres terlalu lama, sudah dibiarkan, ya, itu depresi, itu bahaya. Jadi meninggalnya itu, mohon maaf, bukan karena corona, tapi ya karena depresi. Gitu kan. Nah, bagaimana nih menurut Ustazah Lailatis agar baiti jannati ya, sakinah ini bisa dipertahankan? Ya, termasuk sebenarnya fungsi keluarga sakinah itu ada beberapa fungsi ya. Kalau dibuka bukunya nanti ada fungsi keagamaan, biologis, reproduksi, peradaban, cinta kasih, perlindungan, kemasyarakatan, pendidikan, ekonomi, rekreasi. Nah, jadi harusnya keluarga sakinah itu berfungsi sebagai rekreasi bagi keluarga gitu ya. Jadi ya memang harusnya keluarga itu adalah yang terindah gitu, yang kita kangen-kangen nih. Nah, itu juga teruji di sini. Bisakah ya gantian sih sebenarnya kayak gini, kayak suami istri sama-sama kerja di satu tempat gitu ya, dan mereka misalnya harus istilahnya melakukan, anggap aja gini, sama-sama akademisi gitu aja lah ya, dosen misalnya harus nulis, istri dosen juga harus nulis atau praktisi, padahal bidang ilmunya beda.
itu sebenarnya kan bisa menjadi rekreasi gitu. Maksudnya rekreasi adalah mencari kesamaan, titik kesamaan dari keduanya gitu ya. Dan mencari titik dan apa ya, ganti posisi, bukan ganti posisi, kapan satunya futur itu istilahnya ya, maka yang satu menjadi penghibur gitu. Jadi ini perlu direview ulang sesama, ya paling tidak dulu pasangan dalam rumah tangga, suami dan istri. Ketika kebosanan itu melanda, maka harus ada pembicaraan. Maka memang komunikasi yang baik itu akan menjadikan fungsi rekreasi keluarga sakinah itu berhasil. Jadi perlu duduk bareng. Kan kita jarang tuh kalau terlalu sibuk ya, kalau nggak ada working from home, kayaknya kita nggak, jarang banget duduk bareng maghrib ngaji gantian ayat per ayat aja. Ustadz, tapi pernah nggak? Atau sering kayaknya ya. Jadi ya beberapa kali sering gitu saja. Beberapa kali kan ya. Nah, untuk working from home coba. Jadi coba misalnya habis maghrib duduk bareng, jadi per ayat. Habis itu kita mencari titik bosan kita di mana. Di situ kita mulai berbicara. Apa nih selama ini yang menyesakkan dada, kok rasanya bete gitu ya. Nah, itu pentingnya saat seperti ini komunikasi. Sehingga kebosanan itu bisa teratasi. Karena kan sesuatu yang ada di dalam dada kita, di hati kita, kalau tidak terungkapkan kan semakin bikin depresi tadi ya. Psikologis kan ya. Nah, maka saat ini pasangan maupun anggota keluarga lain itu bisa menjadi dokter gitu ya, bisa menjadi psikolog gitu buat pasangannya ya. Memang solusinya komunikasi yang baik tadi agar keluarga betul-betul menjadi rekreasi gitu. Tanya ke anak, bosan nggak, pengennya apa, agar lebih berbahagia lagi gitu ya. Terus suami pengen gimana, istri pengen gimana, kita jalani sama-sama. Banyak hal yang belum kita lakukan sama-sama sebenarnya kalau kita ingat-ingat waktu working nggak from home gitu ya, working di tempat kerja. Pernah nggak kita olahraga sama-sama? Pernah nggak kita pijitan bareng gitu, saling mijet kayak di pelatihan itu loh. Kan ada banyak ya. Pernah nggak kita masak bareng gitu, satu ngoseng-ngoseng, satu motong bawang gitu ya. Nah, pernah nggak kita, ya semua dilakukan sama-sama, kayaknya itu bisa terjadi fungsi rekreasi gitu. Jadi atau misalnya mencari hiburan sama-sama, ini loh saat ini bisa nonton bioskop bareng-bareng, bioskop sendiri gitu ya. Mencari hal-hal yang kita sukai sama-sama, insya Allah nggak terlalu bosan gitu. Kalau selama ini yang saya amati dari sekitar saya dan yang kita praktekkan gitu ya. Jadi fungsi rekreasi keluarga itu sangat teruji di sini. Baik, Masya Allah. Iya. Ini sepertinya saya akan menjadi orang yang pertama kali melakukan saran-saran Ustazah ini, kayak misalkan masak bareng, kemudian apa namanya tadi, pijit-pijitan bareng. Tapi di sini saya lihat ini ada banyak wajah-wajah yang masih mahasiswa ini pijit-pijitannya. Maaf ya. Kalau mahasiswa sih mereka punya dunia sangat luas ya. Kadang bahkan temannya sampai di luar negeri. Jadi terlalu bosan kayaknya enggak kalau mahasiswa. Mereka punya banyak hal untuk membuat diri bahagia ya. Ada game biasanya kan. Ya nggak apa-apa, ada game online, main bareng. Kalau kita misalnya ya ada anak kita mahasiswa ya, mak sama bapaknya sekali-kali duduk ngeliat apa sih game yang dia mainkan gitu ya. Atau YouTubean, TikTokan misalnya gitu, kalau yang suka TikTok ya kita ikuti aja apa kesenangan anak kita, insya Allah tidak terlalu merasa bosan. Baik ya. Ustazah Laila, di sini saya kira biar diskusinya mengalir, ini saat ini sudah ada kurang lebih 40 peserta, sudah ada 40 audien ini yang sudah bergabung. Iya. Kita buka sesi tanya jawab untuk biar lebih mengkerucut lagi kira-kira nanti dari diskusi atau sharing kita ini. Mungkin ada kawan-kawan yang mau menambah materi diskusi kita malam hari ini, karena saya kira ini penting agar dalam kondisi kita bekerja dari rumah ini kita tidak kemudian
mengalami tadi yang saya bilang kebosanan karena monoton aktivitas, kemudian Iya. ujung-ujungnya sampai depresi gitu kan. Di sini yang saya kenal di sini ada Ustazah Miftah ini. Coba kita sapa Bukan Ustazah Ustaz ya? Miftah. Saya kira Bukan. Ustaz Miftah. Ini Ustadz Miftah atau Ustazah Miftah ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum nih, ini cewek ini. Oh, Masya iya. Allah. Oh iya, perempuan. Jadi bagaimana Mbak Miftah, ada tanggapan kaitannya dengan implementasi keluarga sakinah tadi, Mbak? Saya keluarganya masih sama orang tua ya. Jadi mau mengimplementasikan tadi belum bisa. Oh begitu. Oh, tapi keluarga bersama orang tua aman ya? Komunikasi bagus. Tapi kan biasanya kalau di rumah itu kan kita ngeluarin emosinya kan kadang kalau misalnya nggak dalam kondisi kayak gini bisa main, bisa rekreasi. Nah itu kalau dalam kondisi work from home, jadi kita ngeluapin emosinya itu di rumah. Jadi kalau misalnya jadi sering tengkar-tengkar gitu, rekreasinya gimana itu? Misalnya udah ngaji jalan, sholat sunnah ya udah bareng, puasa juga buka-buka bareng, tapi ya masih aja kan ada emosi-emosi yang terluapkan di dalam rumah, malah justru sama keluarga sendiri. Gimana? Oh iya. Wah, terima kasih. Ini Ustazah Miftah, ini pertanyaan luar biasa ini. Monggo Ustazah Lailatis bisa dijawab. Iya. Saya terinspirasi ya. Kemarin tuh ada teman saya menulis begini. Ya, katanya biasa melerai 1 kali, 2 kali saja gitu. Tapi sejak WFH melerai anak tuh sampai puluhan kali gitu. Tapi mereka berdamai lagi gitu. Nah, jadi ada kata kuncinya di situ. Jadi kita betul-betul keluarga jadi menjadi fungsi berikutnya, memang fungsi itu ya, psikologis ya, fungsi pengembangan cinta kasih dan perlindungan. Jadi memang di keluarga itulah kita meluahkan isi hati kita gitu ya. Dan terkadang itu menimbulkan konflik. Nah, tapi itulah rugi lagi keluarga sakinah itu. Konflik itu bagaimana caranya bisa kita berakhir dengan damai gitu ya. Karena kan tadi kan sakinah itu bukan berarti sebenarnya keluarga yang anteng-anteng aja gitu ya, nggak ada masalah, enggak. Tapi justru keluarga sakinah itu mempunyai banyak masalah, tapi dia bisa mengakhiri itu, memberikan solusi terhadap masalah itu. Jadi disitulah justru bagus gitu, kita jadi meluapkan ke saudara, ke orang tua, karena selama ini kita meluahkan isi hati kita kan kadang ke orang lain, padahal orang paling dekat itu kan harusnya keluarga ya. Jadi jangan sampai kita curhat itu malah ke orang lain kan itu, tapi justru curhat ke keluarga. Dan ciri khasnya keluarga, sebanyak apapun bertengkar karena kita terhubung dengan darah, maka insya Allah kita akan berdamai. Jadi di situ kita belajar dari anak-anak kecil yang tadi teman saya itu dia bilang, aduh sekarang mendamaikan jadi sampai puluhan kali ya. Tapi tetap anak-anak itu berdamai lagi. Nah itu juga yang bisa kita lakukan di keluarga kita. Kalau bagusnya sih ada SOP gitu. Nah nggak apa-apa, kita kayak organisasi nggak apa-apa, keluarga itu kita organisir dengan baik kan istilahnya gitu, agar sakinah. Ada SOP-nya, marah tulis gitu misalnya. Nanti yang lain akan membaca. Mungkin lebih baik seperti itu. Kalau langsung diungkapkan ketika marah, biasanya kan yang kita luapkan macam-macam. Tapi kalau kita tulis, itu akan meredam. Jadi bagusnya sih dikasih SOP. Kalau sudah terlalu banyak luahan perasaan yang tidak nyaman di keluarga selama lockdown atau selama working from home. Jadi bagusnya ya tadi kembali ke komunikasi, duduk bareng, kasih aturan atau SOP yang disenangi oleh semua. Jadi direncanakan oleh semua, dilaksanakan oleh semua. Jadi sebenarnya keluarga sakinah itu ya perlu organisasi yang baik juga. Jadi tidak hanya pekerjaan yang perlu organizing, planning ya, planning. Habis planning nanti baru action kan gitu, baru evaluasi. Nah, keluarga juga perlu begitu, apalagi saat seperti ini semua gabung dalam satu rumah. Ada perencanaan, kita duduk bareng, nanti kalau marah pakai apa nih? Gitu ya.
Misalnya kalau marah ditulis atau dikirim lewat WA, nggak apa-apa WA-an gitu ya, walaupun satu rumah. Atau misalnya satu bilang, saya kalau marah nanti saya luapkan di Twitter atau Instagram. Nah, keluarga harus tahu itu. Insya Allah dengan begitu anggota keluarga yang lain akan merasa nyaman gitu. Jadi kita perjanjian kalau marah jangan langsung diluapkan emosional sesaat gitu. Itu mungkin bisa dengan cara seperti itu. Tapi kita tulis di mana atau tulis di surat atau di WA kepada anggota keluarga bersangkutan, diumumkan sama-sama SOP-nya begitu. Kalau kemudian setelah beberapa misalnya seminggu 2 minggu kita cek ulang, kita review ulang. Kira-kira yang kemarin SOP-nya berjalan bagus nggak? Terus kalau kurang berjalan bagus, kita ganti dengan SOP yang lain yang disukai oleh semua. Itu kalau yang sudah dewasa ya. Kan yang Mbak Mita kan udah dewasa. Mungkin saudaranya juga udah dewasa. Tapi kalau anak kecil ya tadi seperti teman saya itu. Maka yang di-manage bukan anaknya, tidak bisa di-manage langsung. Tapi kita bisa memanage emosi kita ketika menghadapi anak bertengkar gitu. Nah itu mungkin kalau yang saya baca dari beberapa hal ya. Oh, Masya Allah, menarik Mbak. Gimana Mbak Miftah? Ada pertanyaan lagi nggak? Begini Ustazah, saya malah dengan jenengan ngendika seperti tadi, saya kepikiran begini. Kaitannya dengan SOP tadi Ustaz. Ini mungkin sedikit sharing ya, nanti mungkin kalau salah bisa dikoreksi. Saya sendiri termasuk orang yang dari awal menikah itu, karena saya usia pernikahan mungkin sudah 6 tahun kali ya. Dari sejak awal saya menikah, ini mungkin bisa menjadi bahan renungan juga. Kalau misalkan baik ya nanti semoga bisa menjadi sunnah hasanah. Saya sendiri gini Ustaz, kaitannya dengan SOP itu, ketika dari awal saya menikah itu, kalau misalkan ya yang namanya manusia itu kan nggak bisa lepas dari konflik ya, karena ada interaksi kan, sudah pasti konflik. Bahkan ketika kita melihat sosok manusia paling mulia pun juga ternyata dalam kehidupannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu juga ternyata ada konflik, dan itu sudah satu hal yang wajar gitu kan. Sunnatullah. Betul. Nah, saya begini Ustaz. Ini kalau misalkan kok kondisi sedang memanas ya, sedang panas lah, sedang hangat lah, nggak panas, sedang hangat itu, saya membuat SOP untuk diri saya sendiri bahwa apapun kondisi di rumah, kalau misalkan sedang kondisinya memanas seperti itu atau menghangat seperti itu, saya tidak akan pernah keluar. Maksudnya kan banyak itu saya ya. Jadi kalau mereka marah itu mereka pelariannya kemana gitu kan, pergi ke angkringan, pergi ke tempat teman dan lain sebagainya. Saya berpikirnya justru kalau misalkan kita ketika ada konflik kok malah lari dari rumah atau keluar rumah, itu nanti meredanya tidak cepat. Ya, tapi kalau kita tetap bertahan di rumah itu nanti pelan-pelan itu nggak lama ada yang mulai saling lihat, nanti kemudian tertawa, damai gitu kan, damai. Betul. Nah, untuk Ustazah Lailati sendiri ini, saya penasaran bagaimana kalau, mohon maaf, misalkan ada konflik dengan suami ya, mungkin terkait dengan karena dua-duanya juga sama-sama aktivitasnya sebagai sebagai intelektual gitu kan, sebagai pengajar. Kira-kira bagaimana ini Ustazah mengelola konflik yang seperti itu? Ya, mungkin karena sudah saking lamanya ya. Kalau awal-awal, maksudnya sudah terbiasa dengan SOP yang kita atur dari awal begitu. Bahkan anak kita mendapat SOP yang sama begitu. Jadi memang harus jujur, komunikasi. Jadi kalau misalnya anak marah aja ditanya kenapa kok marah, apa yang membuat marah gitu, tidak langsung misalnya diam, misalnya gitu ya. Atau kita SOP-nya sih memang harus menyampaikan apa yang ada dalam hati dan yang lain mendengarkan apa yang disampaikan gitu. Dan akhirnya walaupun terjadi working from home, di rumah terus bertiga gitu, ya kadang kan yang satu misalnya ya yang paling berubah tuh biasanya ibu. Nah itu aja deh. Ibu tuh karena corona itu sangat protektif. Oh gitu. Ya kan, sangat protektif. Jadi yang paling cerewet nyuruh cuci tangan, yang paling cerewet mengingatkan masker, itu biasanya ibu. Mungkin di tempat lain bapak ya, bisa jadi. Jadi, tapi kebanyakan yang saya baca-baca di medsos itu mesti
ibu-ibu apa yang berubah? Apa semakin protektif? Apa semakin suka nonton Korea gitu? Atau semakin rajin bersih-bersih, nah dan sebagainya, itu ada perubahan seperti itu. Nah itu juga harus dikomunikasikan kalau kita. Jadi masing-masing akan akan kuncinya gitu tadi. Kalau ada satu kejelekan, ingat kebaikannya berapa. Ya, kita SOP-nya gitu. Ketika sedang marah, itu sebel, terus jangan ingat sebelnya, coba diingat-ingat kebaikannya berapa. Ternyata lebih baiknya sebenarnya gitu. Akan seperti itu, walaupun masih gemes gitu ya. Itu, dan SOP-nya kita tadi, salah satunya yang saya bilang, memang kalau marah itu lebih baik ditulis. Jadi tidak langsung diucapkan secara lisan. Itu untuk yang sudah dewasa ya, misalnya saya dan suami gitu. Kalau anak-anak kan masih belum, maka kita yang bikin SOP bagi kita untuk menghadapi anak gimana gitu. Kecuali anaknya sudah dewasa, maka anak juga kita bisa libatkan dalam mengambil keputusan bersama gitu ya. SOP-nya kayak apa nih? Kalau kamu marah nanti begini gitu. Kalau anaknya sudah bisa diajak bicara, misalnya remaja 12 tahun ke atas itu kan sudah mulai dia punya pilihan ya. Nah itu. Kalau kita seperti itu selama ini. Ya, ini sepertinya setelah sharing kita nanti akan banyak tulisan di rumah nanti sepertinya saya ini. Baik, ini saya lihat tulisan. ada tulisan marah gitu kan. Ya, saya tadi melihat ada Ustazah, sudah baru saja keluar sepertinya, atau mungkin sedang koneksinya, jaringan internetnya sedang terganggu. Jaringannya. Betul. Saya tadi melihat ada Ustazah Irfatul Hidayah. Oh, iya. Sebentar saya lihat lagi. Sepertinya baru saja keluar. Semoga nanti beliau bergabung kembali. Kembali ke sakinah tadi, Ustazah. Jadi kalau kita melihat ya kalau kita merenung ya dengan kondisi kita saat ini ya, terlepas misalkan dari berbagai persoalan, entah itu ekonomi dan lain sebagainya, sebenarnya kan kita itu punya role model lagi. Jadi ketika Islam bicara tentang keluarga sakinah itu kan ada role modelnya ya. Adalah Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Beliau itu kan juga dalam interaksinya itu namanya juga menghadapi umat yang sedemikian rupa gitu nih, menghadapi Yahudi dan seterusnya. Tentu mengolah emosi ini akan sangat kuat gitu. Nah, pertanyaan saya begini Ustaz. Mungkin bisa disebutkan oleh Ustazah Laylatis ini, kira-kira dalam kehidupan keluarga baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kira-kira gambaran konfliknya seperti apa, Ustazah? Karena tadi kita berangkat dari beberapa riwayat nih, seperti misalkan asbabun nuzul turunnya surat ketika Nabi Muhammad SAW mengharamkan madu itu kan. Kemudian langsung dianulir oleh Allah Subhanahu wa taala, itu la tuharimu wa ahallallahu lakum itu kan. Nah, kira-kira gambaran konflik dan penyelesaiannya dalam kehidupan keluarga Nabi Muhammad SAW itu bagaimana, Ustaz? Mungkin kita bisa ada banyak cerita ya, yang satu deh, bukan masalah. Kalau masalah ketika Aisyah cemburu lalu mengancam Mariyatul Qibtiyah untuk waktu yang Mariyatul Qibtiyah ditemukan di rumah Zainab itu ya. Iya, betul. Mereka kan marah, lalu Rasul berjanji tidak mau lagi mendekati Mariyatul Qibtiyah, tapi sama Allah dianulir, itu kan beda ya. Jadi ada Allah bertindak. Tapi mungkin kita bisa melihat bagaimana Rasul ketika marah terhadap istrinya yang sedekah itu ya. Itu kan tidak ada beliau kata-kata jelek keluar gitu. Nah, itu yang saya tangkap. Jadi verbal itu tidak pernah Rasul itu menyakiti. Beliau tuh marah kepada siapapun, apalagi kepada keluarga ya, yang ada hanya wajah merah kan. Dalam riwayat kan banyak wajah beliau itu merah.
itu tanda Memerah. beliau marah. Betul. Jadi tidak ada tanda beliau marah tuh membentak gitu ya, tapi wajah memerah, atau kalau beliau sangat marah sekali kan doa biasanya malah ujung-ujungnya. Nah itu bisa kita bisa kita ambil dari situ ya, doa kan, beliau sampai doa yang ketika ketika kunut itulah ya, itu kan tipenya karena ada pendai muslim yang dibunuh kan. Nah itu beliau bukan melaknat tapi mendoakan. Jadi berarti kita ambil dari situ tidak pernah ada verbal yang tidak baik, tapi semua ditahan beliau begitu ya dengan baik. Ya kalau beliau kan juga menyarankan kalau lagi marah berwudu misalnya itu kan, atau rubah posisi kan, itu beliau sendiri menyampaikan ya, kalau betul. lagi berdiri maka duduk gitu kan, itu banyak ya bahkan beliau latar dopolakal janah itu kan juga bisa jadi arahan bagi kita. Ada banyak hal yang beliau lakukan, maksudnya ya tidak pernah ada kekerasan verbal, itu intinya. Jadi tahan mulut sebenarnya intinya kalau saya melihat, apalagi fisik ya. Tidak ada cerita Rasul menyakiti istrinya secara fisik, meskipun istrinya misalnya kayak Aisyah ngambek atau bayangkan loh, saat itu kan laki-laki dominan. Ya, betul. Kalau beliau mau, apalagi beliau Rasul, istri beliau tuh salah dikit langsung gitu ya. Ya langsung fisik gitu. Tapi beliau tidak pernah, dalam riwayat manapun tidak pernah fisik beliau menyakiti. Bahkan ketika hadisul ifki Aisyah, itu kan ketika Aisyah difitnah, istilahnya kalau zaman sekarang kan berarti ada gosip istri selingkuh, bayangkan. Betul. Istri Nabi digosipkan selingkuh, rasanya kan sebel banget nih gitu ya. Nabi, tapi Rasul sama sekali tidak pernah keluar kata-kata yang menyakitkan kepada Aisyah. Justru kan yang marahin kan Abu Bakar, marahin Aisyah, terus orang lain justru ya yang ada kata-kata verbal yang tidak nyaman, tapi Rasul sama sekali tidak ada kata-kata yang tidak nyaman. Nah itu yang mungkin bisa kita pelajari dari Rasul. Verbal sama sekali tidak pernah terucap yang menyakiti, apalagi fisik gitu. Nah itu gambaran bagaimana wa ashiruhunna bil ma'rufnya dari Rasulullah kepada istri-istrinya. Wah, Masya Allah. Ya, bahkan ada cerita yang itu loh, jangan kamu puasa kecuali dengan izin suamimu. Sebenarnya kan tuh ada hadisnya panjang ya. Jadi ada istri mengadu ke Rasul, saya dipukul suami saya pas sholat sama pas puasa. Itu sama Rasul kan dipanggil suaminya. Kenapa kamu mukul istri kamu lagi sholat gitu ya, sama puasa? Suaminya lalu bilang, karena istri saya itu kalau sholat lama banget gitu, maka saya pukul, kata dia. Terus kalau saya dari perjalanan jauh, istri saya malah puasa, kata laki-lakinya kan. Lalu saya pukul. Nah Rasul itu melihat di situ, oh laki-lakinya ini memang dia terbiasa seperti itu, maka beliau memberi jalan keluar si istri kalau mau puasa, mau sholat yang panjang ayatnya gitu ya, bilang dulu sama suami. Itu kan sama dengan bagaimana Rasul memberi solusi tadi, SOP. Jadi kadang SOP itu bisa datang dari suami, SOP bisa dari istri. Gimana caranya nih biar keluarga nih tetap sakinah? Berarti istrinya nih perlu yang bisa istilahnya ya, diatur gitu ya. Istrinya kalau mau puasa izin dulu sama suami. Jadi biar tahu kapan suami memerlukan istrinya. Kalau suami mengizinkan kan berarti dia sedang tidak harus memenuhi kebutuhan biologisnya kan gitu. Jadi sebenarnya dari situ kan orang akan mengira, waduh jadi perempuan tuh gak enak banget, puasa harus izin. Padahal di situ ada cerita di balik itu gitu. Itu cara Rasul membuat keluarga jadi sakinah sebenarnya. Jadi gitu. Jadi memang kalau intinya dari Rasul sendiri, beliau tidak pernah menyakiti verbal, apalagi fisik. Tapi kalau beliau melihat rumah tangga orang lain ada masalah, solusinya kadang beliau, ya kalau laki-lakinya agak susah dirubah, maka istrinya yang memulai untuk merubah diri untuk menjadi seirama dengan suami kan gitu. Jadi itu kalau yang saya tangkap dari Rasul dan cerita-cerita tentang bagaimana Rasul menangani keluarga pada masa Rasul.
Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu gambaran dari sosok manusia mulia ya Ustazah ya. Seperti Iya, itu. Jadi subhanallah. yang sudah dijamin masuk surga saja mereka memperlakukan keluarganya seperti itu, menahan emosinya sampai seperti itu. Maka Iya, harusnya sampai kita yang merah. tidak, ya kan. Beliau kalau marah itu Iya, hanya sekedar hanya memerah wajahnya, tidak pernah mengeluarkan bahasa-bahasa kasar. Alhamdulillah. iya, betul. Subhanallah. Ini saya langsung di WA sama istri saya ini, di WA ini, di note ini. Keluarga sakinah saya bacakan nih, saling menyayangi, menghormati dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian Oh bahagia iya, dunia dan akhirat. Itu memang istri saya itu iya. Masya Allah. Beruntung sekali saya dapat istri gitu. Oh, Baik. sangat beruntung ya. Iya, Alhamdulillah. Kemudian Ustazah yang terakhir ini, karena sudah hampir habis waktunya, hampir 1 jam. Saya minta closing statement lah dari Ustazah Lailatul Syarifah agar dalam kondisi kita saat ini ya, di tengah wabah corona ini, kemudian di tengah kondisi ekonomi yang mungkin salah satu dari kita ada yang terdampak ya, kemudian Iya, kondisi yang mungkin kawan-kawan saat ini sudah sampai pada titik apa namanya bosan ya, mungkin sudah ada yang depresi juga gitu kan. Nah kira-kira closing statementnya apa biar kami ini iya, damai gitu kan, monggo. iya. Oke. Jadi keluarga sakinah itu adalah keluarga yang di dalamnya ada kesalingan, sehingga ketika salah satu mengalami hal yang tidak mengenakan, maka yang lainnya akan menguatkan. Kemudian kita berbeda juga dengan negara lain, karena saya baca itu di negara lain KDRT itu meningkat. Nah, ini penting juga lebih jatuh. Jadi justru kekerasan dalam rumah tangga itu meningkat karena COVID-19 ini. Jadi ada beberapa pasangan, baik dan kebanyakan perempuan ya, mengalami kekerasan, bahkan ancaman dari pasangannya. Kalau tidak melakukan yang diinginkan pasangan, maka diancam keluar rumah gitu ya, biar kena COVID gitu ya, biar kena virus. Nah, kita sebagai umat muslim, insya Allah kita tidak akan mengalami seperti itu, karena prinsip keluarga sakinah adalah sama-sama bertujuan untuk membentuk manusia yang bertakwa, manusia yang berkemajuan, menjadi khalifah. Kita sama-sama liya'budun, sama-sama menyembah Allah. Jadi hanya Allah yang kita sembah sama-sama, maka kita akan saling memuliakan. Lalu jika kita saling memuliakan, maka akan ada sikap adil. Kalau adil akan lahir kasih sayang dan cinta. Maka dengan kasih sayang dan cinta, maka kita akan saling memenuhi kebutuhan dunia dan akhirat. Dengan kesalingan ini, insya Allah keluarga kita akan tahan dari terjangan virus COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Lailatis untuk sharingnya di kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi amal saleh Ustazah Lailatis yang nanti di akhirat akan diambil hasilnya. Amin. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan yang sudah bergabung. Semoga sharing kita di malam hari ini akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Dan jangan lupa kami ingatkan, insya Allah kita akan kembali lagi dengan tema sesi atau seri kisah inspiratif generasi terbaik. Jadi seri kisah inspiratif generasi terbaik. Judul yang pertama yang akan kita bahas besok adalah Mimpi Bulan Sofiah bersama Ustadz Indra Gunawan. Ini salah satu kandidat doktor di Universitas Al-Azhar Kairo, ya, jurusan sejarah Islam dan peradaban. Saya kira untuk sharing kita di kesempatan malam hari ini sampai di sini, dan saya sebagai pemandu acara, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.